Interior C mesin terkategori DC dan ini atas nama PT dari ex perusahaan besar, salah satunya di Indonesia untuk sekelas manajer operasional nih guys. Manual transmission tahun 2020 dan ini katanya kondisinya udah AC dan PS ya. Interiornya pun juga kusam tapi mesinnya terkategori mesin rawatan nih guys. Rencana di open nih harganya di 35 juta rupiah. Guys, ini berikutnya list but not least ya, ada mobil operasional juga tapi ini truk yang double lagi. Kondisinya terbilang masih harga murah nih, harga kulakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21 atau Dozo 21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas nih teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di belakang kita ini. Jadi buat teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Yuk kita langsung keliling di Balai Lelang Legoas. Blind van ada lagi, bakal dilelang lagi Grand Max Blind Van tahun 2012 nih guys, keseluruhan, dan kondisi mesinnya juga rawatan nih guys. Nah, kita langsung coba screening aja, kita nggak coba satu-satu, kita langsung global aja ya. Keseluruhan tahun 2012 dengan kondisi eksteriornya ya pasti kusam teman, ada beberapa pilihan yang masih oke-oke. Interiornya pun juga kusam tapi mesinnya terkategori mesin rawatan nih guys. Rencana di open nih harganya di 35 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik, update-nya langsung cek aja di Balai Lelang Legoas nih guys. Kalau kita lihat yang di depan kita nih, ini untuk di bagian eksteriornya sudah ada beberapa kusam, beberapa penyok-penyok kecil, headlamp juga sudah agak yang mengening. Lalu untuk di bagian velgnya nih semuanya rata-rata kaleng, dengan kondisi ban nih rata-rata ya semuanya 50%-an. Nah, ini ada beberapa juga di bagian nut-nutnya yang kurang presisi, ada yang juga mengarat. Ini interior masih cukup, mesin masih oke banget, dan ini belum ada beberapa penyok-penyok parah ya. Nut-nutnya juga masih terkategori cukup. Ini juga masih oke, putihnya masih oke, headlampnya ya kusam-kusam sedikit aja, sisanya masih terkategori cukup baik. Lalu di bagian sisanya nih ada beberapa unit lagi ya, ada beberapa kusam. Lalu headlamp juga ini semuanya sama ya, rata-rata headlampnya menguning tapi masih bisa diservis sih kalau menurut gua. Bagian bawah bempernya yang harus di repair lagi nih guys, dan ini ada beberapa kusam juga. Nah, ini ada dua lagi di depan kita, ini juga sudah mengusam, ini udah agak kusam ya, ini 2012. Lalu rata-rata di bagian stop lamp ini masih oke, belum ada yang pecah-pecah parah ya. Kalau menurut gua masih ada retak-retak rambut, ada juga yang beberapa masih retak aja dan belum pecah parah sih guys. Oke, sedikit lah kita intip di bagian interiornya. Kalau di Grand Max Blind Van ini hanya ada 2 seater aja ya di bagian depan, belum ada head unitnya sama sekali, belum ada AC juga, belum power steering juga. 2012 dengan kondisinya rata-rata ya masih agak kusam, plafon juga agak kusam, tapi masih terkategori cukup oke sih untuk langsung beroperasional nih guys. Nah, ini odometer sih rata-rata di 70 ribuan katanya sampai 100 ribuan up, tapi tekstur kulitnya rata-rata masih cukup bagus ya kalau menurut gue ya, walaupun ini mobil ex operasional dari perusahaan, tapi masih terkategori cukup terawat sih kalau menurut gue. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Max Blind Van 1300 cc manual transmission tahun 2012. Di open rencananya di 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke guys, ini berikutnya terbilang masih harga murah nih, harga kulakan nih guys. Ada Hino Dutro 130 HD yang tipe box guys tahun 2012 dengan eksteriornya C, interior C, mesin terkategori DC, dan ini rencana di open di harga 100 juta rupiah. Ini tipe yang double dan kondisi yang engkel, waktu itu harganya di atas 100 juta up lakunya ya. Ada satu sekarang kondisi yang double, bannya 6 nih guys, yang masuknya kalau kurang lebih ke 3500 cc kalau nggak salah ya, atau 3000 cc lah. Dan ini sudah turbo intercooler, terus kondisinya udah beberapa kusam, headlamp juga sudah agak menguning dan kusam tapi masih kondisi cukup nih kalau menurut gua. Untuk di bagian kondisi kaki-kaki, bannya kondisinya rata-rata di sekitar 40-50%. Mesin juga terkategori mesin rawatan, boxnya juga masih terkategori oke. Ya, ini bagian cat yang warna merahnya nih sudah agak kusam. Di bagian kap atau depannya ini sudah ada beberapa sedikit penyok dan sedikit mengarat nih kalau menurut gua. Nah, lanjut kita cek di bagian belakangnya, boxnya nih masih cukup oke walaupun engsel-engselnya sudah ada yang mengarat, termasuk bagian tengah kunciannya. Stop lamp masih cukup oke, ada beberapa yang harus di repair lagi di bagian lampu belakangnya, tapi ini masih minor ya. Ini sisanya masih terkategori C lah kalau menurut gua. Oke, kita cek di bagian interiornya guys. Masih cukup oke sih kalau menurut gua untuk beroperasional ya, masih oke. Kursinya juga masih cukup walaupun agak sedikit kusam aja, plafon masih cukup ya. Kalau kita cek di bagian setirnya memang sudah agak sedikit menipis. Kalau kita cek di bagian odometernya ini kurang lebih di 66 ribuan. Kondisi di bagian interior sih kalau gue bilang masih terkategori C guys.
Oke, buat teman-teman nih yang tertarik atau nyari mobil buat distribusi, ini ada Hino Dutro. Ini tipe yang 130 yang tipe box guys, tahun 2012. Dan ini rencana di open di harga 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke, kita lanjut ke unit mobil. Di depan kita nih ada salah satu mobil real van atau mobil van ya, Daihatsu Grand Max 1300 cc manual transmission tahun 2020. Eksteriornya katanya C, interior C mesin terkategori di C. Dan ini rencana di open di harga 100 juta nih guys, tahun 2020 nih, masih oke. Kalau kita lihat di bagian sekelilingnya nih, karena belum dicuci aja ya, jadi banyak water spotting aja, jadi harus dipoles nih biar enak. Velg sudah OEM seperti ini dari Daihatsu dengan kondisi bannya masih oke banget, 70% nih guys. Sudah ada sein di bagian cangkang spionnya. Untuk ke bagian belakangnya nih juga masih mulus nih kalau menurut gue ya, tinggal dipoles lagi, masih oke banget nih kondisinya. Lanjut di bagian sisi belakangnya, stop lamp juga masih oke banget, tapi ini masih terkategori cukup baik ya kalau menurut gua nih. Oke banget buat harian atau untuk operasional nih guys. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya, masih oke ya, joknya, plafon juga masih bersih. Lalu di bagian setir, teksturnya juga masih ada, kulitnya masih oke banget. Di bagian dashboard masih bersih. Door trim, plafon nih masih cukup oke nih. Jadi interior terkategori cukup baik ya untuk si Grand Max ini guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan real van Daihatsu Grand Max tipe D ya, 1300 cc manual transmission, sudah AC dan sudah power steering katanya, tahun 2020. Ini rencana opennya di harga 100 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik, update-nya langsung cek di Balai Lelang Legoas nih guys. Lanjut nih guys, berikutnya ada yang ditanya-tanyain juga. Di depan kita nih ada Toyota Avanza E manual transmission, masuknya 1300 cc tahun 2012. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini atas nama PT dari ex perusahaan besar. Dan ini di open rencana di harga 80 juta rupiah. Kalau di bagian eksteriornya ini memang terlihat masih cukup shiny, masih oke, terlihat masih cukup rawatan walaupun ini ex operasional ya. Odometernya yang pasti kayaknya antara sekitar 80 sampai 100 up. Lalu untuk di bagian velgnya semuanya all kaleng dengan ada tutup dop plastik dari Toyota. Kaca film juga masih oke, hanya belum ada talang airnya. Lalu untuk di bagian belakangnya, quarter dan juga bempernya ini masih terbilang cukup presisi. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke banget ya, reflektor di bagian bawah juga oke, polos, belum ada sensor parkir dan juga belum ada spoilernya. Di backdoornya nih agak kusam karena water spotting aja, jadi butuh dipoles lagi biar water spotting yang ini nih bisa hilang nih guys. Kita cek di bagian interiornya. Nah ini beberapa PR di bagian interiornya karena jok-joknya ini rata-rata kusam ya, teman-teman bisa lihat nih untuk hampir keseluruhan joknya. Plafon pun juga kusam. Setirnya ini teksturnya sudah agak sedikit menipis dan agak licin seperti itu ya. Kayaknya nih odometernya sudah di 100 ribuan up nih. Oke, sisanya nih butuh di touch up lagi, butuh di salon kembali biar lebih oke lagi karena banyak kusamnya di bagian dalam, tapi masih terkategori C nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik nih dengan Avanza E manual transmission 1300 cc tahun 2012, di open di harga 80 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas, jangan sampai ketinggalan nih guys. Berikutnya ada Sigra di depan kita, R manual transmission tahun 2019 nih guys. Dan ini kondisinya masih cukup oke, masih cukup mulus sih kalau menurut gua ya. Dengan odometernya ini masih belum kedata di gua. Eksteriornya masih terbilang cukup baik, interiornya C, mesin terkategori C. Dan ini rencana di open di harga 85 juta rupiah. Kita coba screening aja nih guys. Ini warna hitam dan kondisinya sih masih terkategori C sih kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp masih oke. Sudah two tone color nih di bagian velgnya dengan kondisi ban kurang lebih rata-rata di 60%-an. Ada beberapa baret-baret dan noda pemakaian. Nut-nutnya terbilang masih cukup presisi, dan ini catnya hanya butuh dicuci steam dan poles, udah oke lagi nih guys kalau menurut gua. Lanjut di bagian belakangnya, di bagian atasnya sudah ada spoiler tambahan, terus stop lamp dan juga reflektor ini masih kondisi oke, backdoor juga masih oke, bumper juga masih oke banget nih guys. Lanjut yuk kita intip di bagian interiornya, plafon masih terkategori cukup lah, harus butuh di touch up sedikit, di salon sedikit di bagian interior. Nah ini nih, di bagian setir kulitnya agak sedikit menipis saja walaupun masih terlihat teksturnya. Dashboard sih masih terlihat bersih, sisanya nih interior masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Nah ini jangan sampai ketinggalan nih guys, ada unit Sigra di depan kita tipe R lagi nih, manual transmission 1200 cc tahun 2019, dan ini rencana di open di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih jangan sampai ketinggalan, langsung aja update di Balai Lelang Legoas guys. Berikutnya mobil passengers yang compact nih menurut gua nih ada di Legoas, ada Honda Jazz RS guys, manual transmission 1500 cc tahun 2020. Odometer masih belum kedata di sini dengan eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C. Ini rencana
akan di open di Balai Lelang Legoas ini di harga 210 jutaan. Bisa naik atau bisa turun, jadi tergantung nanti update-nya di Balai Lelang Legoas saat ini lelang. Teman-teman yang tertarik langsung aja update di Balai Lelang Legoas. Kita coba screening aja dulu unitnya. Ini kalau gue bilang sih masih mulus banget ya. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg sudah two tone color seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 70% nih, masih oke banget. Ada beberapa memang noda water spotting ya di bagian bodi-bodinya karena warna putih dan juga sudah agak kejemur seperti ini. Lalu lanjut ke bagian ke belakangnya, ini nut-nutnya juga masih cukup presisi dan ini kayaknya butuh dipoles ya karena sudah ada beberapa water spotting yang nyata banget di sini. Ada beberapa baratan pemakaian juga, tapi nut-nutnya masih cukup presisi. Lanjut di bagian belakangnya, stop lamp masih terkategori cukup oke, reflektornya juga masih oke. Bagian belakang dan backdoornya nih semuanya juga masih oke dan ini masih terkategori cukup oke karena 2020 nih guys. Nah, sedikit kita intip di bagian joknya nih, sarungnya sporty banget, warna hitam bawaan pabrikannya dan masih oke, durable seperti itu. Untuk di bagian door trim masih oke, plafon masih oke nih guys. Lanjut kita cek di bagian setir, tekstur kulitnya nih pasti masih cukup baik ya. Lalu untuk di bagian dashboard masih oke, jadi di interiornya nih terkategori cukup baik sih, masih oke banget guys. Nah ini kalau teman-teman tertarik dengan mobil compact, di depan kita nih ada Jazz nih guys. Ini adalah Honda Jazz RS ya, tahun 2020, manual transmission. Dan ini rencana di open di kurang lebih di 210-an. Nah ini bisa kurang atau bisa lebih, jadi untuk update-nya teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan informasi harga update ya dan juga jadwal lelangnya guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi dari Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa teman-teman langsung subscribe YouTube-nya D21 atau Dozo21 biar informasinya lebih valid dan juga lebih update. Oke, D21 undur diri. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye teman-teman.